Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tema 7 muatan IPS tentang ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN salah satunya adalah meningkatkan perdamaian dan mewujudkan integrasi ekonomi seperti mengatasi kemiskinan. Tujuan dibentuknya ASEAN bisa kalian lihat di LKS tema 7 subtema 1 muatan IPS halaman 23. ASEAN awalnya dibentuk di kota Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967, sehingga deklarasinya disebut dengan Deklarasi Bangkok. Ada 5 negara pendiri ASEAN, yakni Indonesia, diwakili oleh Menteri Luar Negeri pada saat itu, yakni Adam Malik. Sedangkan dari Malaysia ada Tun Abdul Razak. Dari Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dari Filipina ada Narcisco Ramos. Dan dari Thailand ada namanya Tanat Koman. Nah, setiap tahun atau setiap ada hal-hal yang diperlukan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini yang tergabung dalam ASEAN mengadakan pertemuan antar negara ASEAN yang disebut dengan KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi. Selain itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga melakukan kerjasama di beberapa bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, sampai bidang teknologi. Kerjasama di bidang ekonomi contohnya pengentasan kemiskinan masyarakat ASEAN dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran secara merata dan berkelanjutan. Di bidang sosial, negara-negara ASEAN juga bekerja sama untuk melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan penduduk di ASEAN. Selain di bidang ekonomi dan sosial, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang sosial budaya, seperti melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. Contoh, kita punya kelompok Jaipongan, mengajar tari Jaipongan kepada mahasiswa di Sekolah Tinggi Seni Tari di Vietnam, contohnya seperti itu. Lalu di bidang pendidikan, ada kerjasama untuk mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Bisa juga ada pertukaran pelajar anak-anak yang berprestasi dari Indonesia disekolahkan di Singapura, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kerjasama di bidang teknologi, yakni mengelola pusat penelitian untuk biologi atau yang disebut Regional Center of Tropical Biology atau Biotrop yang berpusat di Bogor, Indonesia. Kerjasama negara-negara ASEAN juga bisa kalian lihat di LKS tema 7 subtema 2 halaman 47 sampai 48 dan subtema 3 halaman 73 sampai 74. Lalu saat ini ada 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Kalau kita lihat di halaman 23 sudah disebutkan negara dan ibu kotanya ya. Mulai dari Indonesia, Jakarta, Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura, Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan, Thailand, Bangkok, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian pelajari lagi. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak Ustazah berikan latihan soal ya. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk hari ini Ustazah rasa cukup. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum.